Hai teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga di sesi kita kali ini yang judulnya reaksi-reaksi senyawa karbon dan isomer. Sekarang kita akan masuk ke bagian mengenai isomer. Di bagian kita yang ketiga kali ini kita akan membahas mengenai 3 isomer awal ya, yaitu isomer struktur yang terdiri dari isomer rangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Sebelumnya kita akan masuk ke sedikit pengantar mengenai jenis-jenis isomer. Jadi, pertama, untuk definisi ya, isomer itu artinya adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama. Rumus molekul itu berarti kalau di hidrokarbon, ada jumlah C, ada jumlah H, ada jumlah O yang semuanya sama. Tapi, dengan rumus molekul yang sama ini, beberapa senyawa itu bisa dapat mengalami perbedaan dalam 2 hal, yaitu perbedaan dalam hal struktur dan perbedaan dalam hal konfigurasi. Kalau struktur itu kita bicara mengenai atom mana berikatan sama yang mana. C bergandengan sama H, kemudian H bergandengan sama O, dan lain sebagainya. Itu kita bicara struktur. Sementara kalau konfigurasi itu kita bicara mengenai susunan molekul-molekul pada bentuk 3 dimensi dari suatu senyawa. Seperti itu. Jadi, kalau struktur itu kita cuma bisa gambar pokoknya siapa bergandengan sama siapa. Kalau konfigurasi itu bentuk 3 dimensi ya. Nah, perbedaan karena struktur itu kita sebut sebagai isomer struktur, sedangkan perbedaan pada konfigurasi itu kita sebut sebagai isomer ruang namanya. Jadi isomer konfigurasi ini adalah isomer ruang. Nah, untuk isomer struktur itu dia ada 3 teman-teman. Terdiri dari pertama ada isomer namanya isomer rangka atau kerangka. Kemudian yang kedua adalah isomer posisi dan isomer fungsi. Jadi perbedaan karena struktur yang kita sebut sebagai isomer struktur itu bisa berbeda lagi dalam 3 hal, yaitu perbedaan dalam bentuk kerangka karbonnya atau yang disebut sebagai isomer rangka, kemudian perbedaan dalam posisi gugus fungsi tersebut pada rangka karbonnya yang kita sebut sebagai isomer posisi, dan yang terakhir adalah perbedaan dalam hal gugus fungsinya yang kita sebut sebagai isomer fungsi. Sedangkan isomer ruang yang dikarenakan oleh perbedaan konfigurasi suatu molekul dalam bentuk 3 dimensinya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu isomer geometri. Nanti kita akan bahas ini di bagian yang keempat. Geometri itu adalah isomer cis-trans. Kemudian yang kedua adalah isomer optik. Ini yang agak spesifik pembahasannya nanti karena dia melibatkan atom karbon asimetris. Sekarang kita akan masuk ke isomer struktur. Oke. Isomer struktur. Nah, isomer struktur yang pertama itu adalah isomer rangka, teman-teman. Jadi, sekalian saya memperjelas di sini, kalau teman-teman nanti ketemu soal, entah itu di SBMPTN ataupun UN ataupun dimanapun, termasuk soal ujian di sekolah ya, kalau ditanyakan mengenai isomer struktur suatu senyawa X berjumlah sebanyak berapa, itu berarti dia melingkupi isomer rangka, posisi, dan fungsi semuanya, begitu. Isomer struktur yang pertama adalah isomer rangka. Isomer rangka adalah suatu beberapa senyawa yang punya rumus molekul yang sama, tapi dia punya bentuk kerangka karbon yang berbeda. Sebagai contoh, misalkan nih, saya punya senyawa N-butana. Butana itu CH3, CH2, CH2, CH3. Ini yang kita sebut sebagai butana. Karena dia merupakan rantai lurus, biasanya diberi nama N untuk normal N-butana. Nah, butana ini punya rumus molekul C4, H10. Benar ya, C-nya 1, 2, 3, 4, H-nya itu 3 tambah 3, 6, 2 tambah 2, 4. Ada 10. Nah, butana ini berisomer rangka dengan yang namanya 2-metilpropana atau isopropana yang seperti ini bentuknya. CH3, CH, ini CH3, ini CH3. Nama IUPAC senyawa ini adalah 2-metilpropana. Karena di C nomor 1, 2 dia punya cabang metil sebanyak 1.
Kalau kita perhatikan, senyawa 2-metilpropana ini juga senyawa dengan C4. C-nya 1, 2, 3, 4. C-nya 4 dan H-nya juga 10. 3, 6, 9, 10. Yang berarti nih, kedua senyawa ini adalah senyawa dengan rumus molekul yang sama, tapi dengan bentuk rangka karbon yang berbeda. Ya. Contoh lainnya lagi, kalau kita bicara mengenai senyawa-senyawa dengan gugus fungsi. Contoh, yang disebut senyawa berisomer rangka adalah yang seperti ini. Butanol, CH3, CH2, CH2, CH2OH, 1 butanol. Dia berisomer rangka dengan satu yang begini nih. CH2OH. Ini adalah senyawa yang namanya 2-metil 1-propanol. Perhatikan di sini, di antara kedua senyawa ini, di mana dua-duanya punya rumus molekul yang sama, 1, 2, 3, 4, C-nya 4. Ini juga ya, 1, 2, 3, 4, C4, H-nya itu ada 3 ditambah 6, 9, 10. C4, H10, O-nya 1. Ini juga sama, H-nya itu 9 tambah 1, 10, O-nya 1. Sama-sama C4H10O dan dua-duanya sama-sama alkohol primer, 1 butanol dengan 2-metil 1-propanol, tapi yang berbeda adalah bentuk rangka karbonnya. Rangka ini. Yang satu adalah rantai lurus pada 1 butanol, satu lagi adalah rantai bercabang pada 2-metil 1-propanol. Ini yang kita sebut sebagai isomer rangka. Jadi perbedaan pada bentuk kerangka utama karbonnya, pada bentuk rantai utamanya. Lurus, bercabang, cabangnya 1 kah, 2 atau 3 dan seterusnya. Namanya isomer rangka. Oke, ini isomer rangka. Sekarang kita hapus contohnya, kita akan pindah ke isomer yang kedua, yaitu isomer posisi. Yang kedua, isomer struktur yang kedua adalah isomer posisi. Nah, kalau isomer posisi ini adalah beberapa senyawa dengan rumus molekul yang sama, tapi posisi gugus fungsinya berbeda. Ingat ya, posisi gugus fungsinya yang berbeda. Kalau yang ini kan perbedaan posisi cabang nih, cabang pada rantai utama. Sebutnya isomer rangka, tapi kalau perbedaan pada posisi gugus fungsinya itu kita sebut sebagai isomer posisi. Contoh, berarti ini hanya terjadi pada senyawa yang punya gugus fungsi, sementara isomer rangka terjadi pada alkana dan hidrokarbon lain yang perbedaan rangkanya terlihat jelas. Isomer posisi contohnya adalah antara 1 butena dengan 2 butena. 1 butena yang seperti ini. Nih. 1 butena karena rangkap 2-nya di nomor 1. 1, 2, 3, 4. Dan 2 butena, berarti yang begini. Ini 1 butena karena rangkapnya nomor 1, kemudian ini 2 butena karena dia rangkapnya di nomor 2. Saya kasih nomor ya, 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Kelihatan ya? Yang di atas rangkapnya di nomor 1, sementara yang di bawah di nomor 2. Ini yang kita sebut sebagai pasangan isomer posisi. Dua-duanya merupakan senyawa dengan gugus fungsi yang sama, sama-sama alkena dengan C4, yang berarti rumus molekulnya juga sama, yaitu sama-sama C4H8 ya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, H-nya itu ada 3, tambah 2, 5, tambah 3, 8. Yang bawah juga sama, C-nya 4, H-nya ada 4, tambah 4, 8. Sama-sama C4H8, sama-sama alkena, tapi posisi alkenanya, posisi rangkap 2-nya itu berbeda. Itu yang kita sebut sebagai isomer posisi. Kemudian yang punya isomer posisi lagi adalah alkohol. Contohnya 1 butanol dengan 2 butanol. 1 butanol adalah yang posisi OH-nya di nomor 1, sementara 2 butanol itu letak OH-nya di nomor 2.
Nah, ini nih ya, 2-butanol. Ini merupakan pasangan isomer posisi namanya. Kemudian eter mungkin punya isomer posisi. Kemudian yang mungkin lagi yang nggak akan punya isomer posisi itu adalah gugus alkanal, aldehid. Karena memang aldehid itu posisi gugus fungsinya COH-nya akan selalu dapat nomor 1. Kemudian yang nggak punya lagi adalah asam karboksilat, monokarboksilat ya. Karena untuk monokarboksilat ini posisi gugus karboksilnya COOH akan selalu dapat nomor 1. Sama seperti alkanal. Seperti itu. Ini isomer posisi cukup gampang ya memahaminya. Jadi dia adalah senyawa dengan rumus molekul yang sama, gugus fungsinya sama, tapi berbeda dalam posisi gugus fungsinya. Seperti itu. Ini isomer posisi. Sekarang kita masuk ke isomer struktur yang ketiga, yaitu isomer fungsi. Ini saya hapus. Isomer fungsi ini teman-teman udah pernah belajar sebelumnya ya, mengenai alkohol, eter, aldehid atau alkanal, alkanon, kemudian asam karboksilat, ester. Nah, sekarang isomer fungsi itu adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama, tapi dia punya gugus fungsi yang berbeda. Pasangannya, teman-teman udah tahu juga pasangannya adalah yang pertama, alkohol, itu pasangannya dengan eter. Ini berlaku untuk monoalkohol ya. Monoalkohol, dua-duanya turunan alkana, di mana keduanya itu rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O. CnH2n plus 2O. Dua-duanya isomer fungsi. Kemudian kalau alkanal, aldehid, alkanal itu pasangannya dengan alkanon. Dengan rumus umum CnH2nO. Kemudian yang ketiga, pasangan berikutnya adalah asam alkanoat atau asam karboksilat. Asam alkanoat. Ini berlaku untuk asam monoalkanoat ya, monokarboksilat, yang berarti COOH-nya cuma 1 di satu molekul. Ini pasangannya adalah dengan alkil alkanoat, ester. Alkil alkanoat, di mana keduanya memiliki rumus umum CnH2nO2. Pasangan berikutnya lagi masih ada, yaitu alkena. Ternyata alkena itu punya isomer fungsi dengan sikloalkana. Sikloalkana. Coba kita perhatikan ya sekarang di sini. Contoh alkena itu adalah butena. Kita coba gambarkan. Butena itu bisa 1, bisa 2. Oke, ini 1 butena. Rumus umumnya adalah, rumus molekulnya itu C4H8. Sikloalkana adalah pasangan isomer fungsi dari alkena dengan C yang sama-sama C4. Gambarnya sebagai berikut. Ingat ya, siklo ini merupakan rantai tertutup. Nah, di sini kalau kita perhatikan setiap karbon itu tangannya kebuka 2. Berarti supaya dia karbonnya tangannya lengkap, kita perlu menambahkan 2 hidrogen di setiap karbon. CH2, 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 CH2. Sikloalkana, namanya adalah siklobutana. Siklobutana yang rumus molekulnya itu adalah C4, H-nya juga 8. Sama kan? Rumus molekulnya sama, tapi mereka punya gugus fungsi yang berbeda. Sifatnya juga akan berbeda nantinya. Kalau kita perhatikan ya, C4H8 alkena, dia sifatnya tak jenuh, sehingga dia dapat diadisi. Sementara siklobutana itu merupakan hidrokarbon dengan rumus molekul yang sama dengan alkena, C4H8, tapi dia nggak jenuh molekulnya. Dia bersifat jenuh. Jenuh itu artinya keempat ikatannya merupakan ikatan tunggal yang nggak bisa kita adisi lagi.
Ini bisa diadisi, yang di sini nggak bisa diadisi. Gitu ya. Ini adalah pasangan isomer fungsi yang keempat. Rumusnya sama-sama CnH2n. Terakhir masih ada, yaitu alkuna. Alkuna itu dia punya pasangan isomer fungsi dengan alkadiena. Alkadiena itu adalah suatu molekul alkena di mana dalam satu molekul itu ada dua ikatan rangkap duanya. Kita lihat sekarang sebagai contoh nih. Tadi kita udah pakai butena ya, sekarang kita pakai masih C4 deh. Alkadiena C4 itu adalah butadiena. Berarti gini, let's say begini. 1, 2, 3, 4. Berarti CH2, ini C, ini CH, ini CH3. Ini adalah alkadiena, butadiena. 1, 3 butadiena. 1, 3 butadiena. Di mana rumus molekulnya adalah C4, H-nya adalah 2 ditambah 4, 6. C4H6. Sementara alkunanya, alkuna C4 itu adalah butuna, yang berarti gini. C4 ada rangkap 3-nya 1, ini H, ini C-nya 0, ini dia CH2, ini CH3. Ini adalah butuna dengan rumus molekul C4, H-nya ada 1 ditambah 2, 3 tambah 3, 6. Sama-sama C4H6. Yang satu butadiena, satu lagi adalah butuna. Alkadiena sama alkuna. Di sini berarti rumus umumnya adalah CnH2n-2. Ini merupakan pasangan isomer fungsi ya. Oke teman-teman, rangkumannya adalah untuk isomer rangka yang berbeda adalah posisi cabangnya. Apakah dia rantai lurus, apakah rantai bercabang, itu isomer rangka. Sementara isomer posisi yang berbeda adalah posisi gugus fungsinya, di nomor berapa. Sementara untuk isomer fungsi yang berbeda adalah gugus fungsinya, tapi rumus molekulnya sama. Nanti setelah ini di bagian yang terakhir, bagian yang keempat, kita akan belajar mengenai isomer ruang. Sampai ketemu di bagian yang keempat.